Jadi apa korelasi antara takwa dengan puasa di bulan Ramadan? Kalau kita perhatikan, ternyata takwa, implementasi takwa yang ingin dibentuk di bulan Ramadan itu bisa kita lihat dalam 3 hal, 3 akhlak. Yang pertama, kita bisa rinciin dari hurufnya. Takwa kan ta, qaf, waw. Ta, tawadu. Puasa itu ngajarin kita supaya jadi orang yang tawadu. Baru nggak kena makan minum dari subuh sampai maghrib udah lemes badan kita. Apalagi sih yang mau kita sombongin? Orang itu kan sombong kalau banyak duit, badan seger, muka ganteng, jabatan tinggi, ya. Sombong biasanya. Tapi kalau miskin, muka jelek, duit kagak ada yang bisa sombongin. Gak perlu pakai simposium, seminar, pelatihan, workshop, apapun gak perlu. Tentang bagaimana cara kita merasakan penderitaan rakyat kecil. Udah puasa aja dulu, rasain tuh udah lapar kayak gimana. Kalau kita puasa mungkin dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Orang di luar sana mungkin puasa dari beduk subuh sampai besok lagi, sampai besok nggak tahu lagi kapan dapat makan. Ya, kita mah cuma puasa tarbiyah, ya, puasa tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan kata tawadu apa? Sombong. Sombong itu dosa pertama makhluk kepada Tuhan. Siapa pelakunya? Jangan lihat saya. Pelakunya bukan setan, pelakunya iblis. Jangan lihat ke bawah enggak? Pelakunya iblis. Kalau setan, iblis sama setan ya dia juga, tapi beda konteks. Nama sebenarnya Azazil, jin, dia jin. Ketika Azazil ini dulu masih taat kepada Allah, sering main bareng malaikat. Lalu Azazil ini kena perintah juga karena sering main bareng malaikat, karena perintah. Perintah apa? Sujud hormat kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Tapi dia nggak mau dia sujud. Ditanya sama Allah, ma mana'aka an tasjuda, apa yang menghalangi untuk sujud? Dia malah jawab, ana khairum minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Atau terbalik, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Iblis ngerasa lebih baik daripada Nabi Adam karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Disinilah kita tahu bodohnya iblis itu. Karena kita tahu semua, harga api nggak pernah naik, harga tanah mah naik terus. Juragan tanah. Iya. Padahal Allah nanya, apa yang menghalangimu sujud? Nah kalau kita ditanya, apa yang menghalangi sujud? Pinggang sakit ya Allah. Itu masih masuk akal, nyambung. Lah pertanyaannya apa yang menghalangi sujud? Jawabannya, aku lebih baik daripada dia. Apa hubungannya? Allah nggak nanya siapa yang lebih baik. Enggak, Allah nanya, kenapa? Apa yang menghalangimu sujud? Lah itu mah bukan penghalang, itu mah bikin-bikinannya dia aja. Sombong itu namanya. Dosa pertama makhluk kepada Tuhan itu sombong. Makanya semua makhluk, manusiakah itu apapun, yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu anak buahnya Firaun itu. Ya, siapapun. Suatu ketika Rasul pernah bernasihat, lan tidak akan pernah yadkhulunal jannah, masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya al-kibru misqala dzarrah, ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ini hadis bikin semua orang yang dengar pasti gemeteran. Karena kita pasti ada sombong-sombongnya, Pak. Mustahil kita nggak ada sombongnya, itu pasti. Ngeliat orang agak jelek dikit itu jelek banget, mesti gantengan. Ngeliat orang miskin dikit emang dasar lu pemalas. Pasti ada sombong-sombongnya kita, Pak. Kita yang jelek nih ngeliat orang ganteng, itu orang sombong itu. Lah. Padahal dia yang lagi sombong. Udah jelek sombong ya. Jadi sahabat juga gemeteran dengar hadis ini. Ditanya oleh sahabat,
Ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus, sepatu bagus. Gimana ya Rasul? Sahabat nyangka kalau suka pakai baju bagus itu sombong. Rasul bilang, innallaha jamilu yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka keindahan. Jadi mau pakai baju bagus nggak apa-apa. Apalagi kalau ke masjid, sunnah pakai baju bagus. Rasul itu punya dua setel kalau nggak salah ya. 2 setel gamis, yang satu warna merah, yang satu warna apa gitu. Baju spesial yang dipakai Nabi kalau mau masuk masjid. Gitu. Al-kibru kata Rasul, sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Panu anak kecil gak usah sok-sok nasihatin gua lo. Gua lebih banyak makan asam garam dari lu, tau gak? Sombong. Mentang-mentang yang nasihatin yang lebih muda gak mau terima. Panu orang miskin sok-sok nasihatin gua, lo udah urus aja lo, hidup lu belangsak pakai ngurusin gua lagi. Sombong. Ngeremehin manusia. Alah, dia mah orang bodoh, baru kemarin belajar majelis ilmu. Gua mah dari zaman dulu belajar majelis ilmu, udah bekarak gua mah. Pinteran gua dari dia. Sombong sama ilmu. Orang miskin, dasar orang miskin itu pemalas. Saya itu rajin kerja, makanya saya kaya. Sombong sama harta. Saya pernah digituin sama orang. Saya kan guru honorer ya. Yang tau lah guru honorer gajinya berapa. Dikata-katain ya. Dibilang, emang dasar nggak tahu diri gitu, segala macam. Harusnya kalau emang tahu guru honorer gajinya kecil, carilah kerjaan yang bagus katanya. Saya bilang lah, guru itu kerjaan paling bagus Pak. Coba saya tanya, kerjaan apa yang lebih bagus dari guru? Nggak ada. Kita nggak bakalan ada kecuali ada guru. Itu yang paling bagus. Yang nggak bagus dari guru cuma satu, gajinya. Iya. Saya guru bahasa Jepang nih. Tahu banget. Kalau di Jepang, semua orang itu suka ngantri. Kecuali 2 jenis pekerjaan, guru sama dokter. Nggak boleh ngantri. Bukan boleh untuk nggak ngantri, tapi nggak boleh ngantri. Nggak boleh ngantri, harus duluan mereka itu. Saking dihargainya guru sama murid. Pernah nonton film Doraemon nggak? Di film Doraemon itu kan guru-gurunya Nobita itu kan suka muter tuh ke rumahnya Shizuka, Nobita, Giant, Suneo itu muter. Ngapain? Ngasih tahu hasil perkembangan anak ke orang tua. Kenapa itu guru bisa melakukan itu? Karena gajinya gede, kagak mikirin sampingan lagi. Coba guru di Indonesia, boro-boro udah pakai sampingan kanan kiri depan belakang masih aja. Zaman dulu guru masih boleh tuh ngajar les, zaman sekarang nggak boleh udah. Nah, yang kedua, hubungan takwa sama puasa itu adalah membentuk kita untuk jadi pribadi yang qanaah. Puasa itu kan ngajarin kita supaya merasa cukup dengan apa yang ada saat itu, udah syukurin aja. Merasa cukup aja. Jangan sampai kayak anak kecil kerjaan. Anak kecil baru jam 9 lewat tukang somai beli. Nggak dimakan sih, iya makanya ntar maghrib, tapi udah beli jam 9. Jam 10 ketoprak. Jam 11 gado-gado. Jam 1 keredo. Habis itu jam 2 es kelapa. Macam-macam dibeliin. Pas udah mau maghrib, bingung sendiri. Penuh meja isinya makanan semua. Tahu apa yang mau makan duluan. Baru beduk Allahu Akbar, azan. Diminum air putih, minum 3 butir kurma, akan 3 butir kurma. Udah kenyang perasaan perut. Nah, terus itu makanan satu meja mau diapain? Rakus. Lawan kata qanaah itu tamak, serakah, rakus. Ramadan ngajarin kita supaya jangan kayak monyet. Tahu monyet, Pak? Pernah ngasih makan monyet kagak? Coba kasih makan monyet. Pisang diambil pakai tangan kanan. Kasih lagi pisang diambil pakai tangan kiri. Kasih lagi pisang diambil pakai kaki kanan. Kasih lagi ambil pakai kaki kiri. Kasih lagi ambil pakai mulutnya. Penuh tuh 5-5-nya. Kita kasih pisang ke teman yang satu. Pisang 5-5-nya ditaruh, dia berantem rebutan pisang. Monyet. Ramadan ngajarin kita supaya jangan jadi kayak monyet. Banyak monyet-monyet awal tahun 2020-an itu. Iya. Mobil 2, 3 nerima bansos. Lah,
Lu miskin dari mana? Mobil baru-baru, 2-3 berjejer, rumah lega, nerima bansos. Alasannya, ya mendingan saya ambil, ntar kan saya bisa kasih pembantu saya. Kenapa harus lu ambil dulu? Kan dari uang lu bisa lu kasih pembantu. Heran. Saya biar kata cuma guru honorer, Pak. Kagak mau saya ngambil bansos, Pak. Seperak pun saya nggak mau ngambil. Karena saya tahu orang yang jauh lebih susah dari saya ada, banyak. Ya itu orang yang punya mobil 2-3 itu lebih susah daripada saya. Kesel loh. Kita udah nggak terima biar orang yang itu aja lah yang lebih susah itu pas-pasannya cukup insya Allah. Qanaah. Kenapa? Yang nggak ada itu cuma qanaah. Harta mah banyak orang begitu, qanaah yang nggak ada. Apa kata salah satu tokoh saya lupa di Indonesia ada yang pernah bilang gini. Seluruh kekayaan alam di dunia ini cukup untuk memenuhi mulut semua manusia. Kenyang manusia sama kekayaan alam di dunia ini. Tapi semua kekayaan alam di dunia ini nggak mungkin bisa memenuhi satu perut orang yang serakah, nggak mungkin. Indonesia itu negara yang remah, gemah, ripah, loh, Cinawi, toto, tentrem, kartora, harjo, apalagi gue nggak ngerti saking luar biasanya gambarannya itu. Kalau di Arab itu bisa kaya cuma gara-gara minyak bumi. Kita jangankan minyak bumi, Pak, minyak langit kita punya loh. Apa minyak langit? Kelapa sawit. Kita penghasil kelapa sawit terbesar sedunia. Nah, bukan saya yang ngomong ya, itu Bapak yang ngomong. Kalau mau datangin aja. Yang penting kan kita nggak nyebut nama ya. Mengkritik penguasa itu kerjaan para ulama dari zaman dulu. Biasa itu. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka itu kerjaannya ya begitu. Kalau ada penguasa zalim dinasehatin, kembalilah engkau ke jalan Allah, jangan bikin rakyat sengsara dan seterusnya. Nah, mungkin itu kan tahun 2017 pernah janji nanti bulan November meroket. Iya. Harga minyak goreng, bensin meroket. Oke, yang ketiga, hubungan antara puasa sama Ramadan dengan takwa itu adalah membentuk kita menjadi pribadi yang waro. Biar kata mubah halal, ntar dulu kalau belum waktunya. Tahu tempe halal, Pak, habis maghrib. Es bajigur, kopior, kelapa, enak, halal, habis maghrib. Bini sendiri halal, itu yang paling halal justru habis terawih, habis maghrib. Kalau begituan habis maghrib ketukar doanya. Harusnya Allahumma lakasumtu, Allahumma jannibna minasyaitonir rajim, bisyaiton mimma razaqtana. Ngomong-ngomong, baca doa nggak sebelum begitu? Lupa, Pak. Astagfirullah. Pulang. Praktekin. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Praktek terus. Habis salat tarawih. Jangan sekarang. Abu Hurairah pernah ditanya, apa itu takwa? Takwa adalah sebagaimana engkau berjalan di jalan yang penuh duri. Gimana cara jalannya? Jalannya adalah engkau berjalan perlahan demi perlahan, engkau geser duri ke kiri dan ke kanan agar kau sampai pada tujuan tapi duri tidak melukai kakimu. Begitu takwa. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kami adalah kaum yang meninggalkan 9 dari 10 perkara yang mubah karena takut terjerumus ke dalam perkara yang syubhat. Mubah artinya apa? Boleh. Tapi 9-nya ditinggalkan. 90% perkara yang boleh nggak dikerjain. Takut apa? Kalau hidup diisi dengan yang boleh-boleh doang, nilai kita murah di hadapan Allah. Ibarat hidup kita ini ember. Nah, ember itu bisa harganya mahal atau murah tergantung isinya. Kalau ember isinya air got, mahal apa murah? Bukan murah, nggak ada harganya. Coba Bapak mau ember air got isinya, mau? Nggak mau beli, nggak ada harganya.
Kalau 1 ember isinya air putih, ya mungkin ya adalah harganya, tapi masih murah. Kalau 1 ember isinya es buah, oh aduh, es buah lumayan lebih tinggi harganya. Kalau 1 ember isinya madu, lebih mahal lagi. Kalau 1 ember isinya emas, lebih mahal lagi. Emas berapa kilo tuh 1 ember? Nah begitulah hidup kita. Kita hidup bisa menjadi mahal, bisa jadi murah, bisa jadi nggak ada harganya. Tergantung kita ngisi hidup kita itu dengan apaan. Kalau ngisi dengan yang mubah, ya murah hidup kita di mata Allah. Kalau kita isi dengan yang sunnah, wah mahal. Kalau isi dengan yang wajib, lebih mahal lagi. Yang wajib itu apa? Yang wajib melaksanakan perintah Allah dalam rukun Islam, bantu orang yang terdekat dari kita, bantu orang yang butuh, yang jauh dari kita, sesuai dengan batas kemampuan. Semakin banyak kewajiban yang kita ambil, kita laksanakan, semakin mulia di hadapan Allah. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik orang bertakwa. Siapa yang paling tahu orang bertakwa? Allah. Allah menjelaskan orang bertakwa itu dalam 5 tempat. Pertama tempatnya surah Al-Baqarah ayat 2-5. Apa karakteristik yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang ghaib. Kalau disebut ghaib, yang di kepala Bapak apa? Setan, kuntilanak, genderuwo, kolong-wewe, gombel. Ya? Iya. Enggak. Banyak nonton film horor itu namanya. Enggak ya. Yang namanya ghaib itu menurut tafsir Jalalain artinya pahala, surga, neraka, akhirat. Itu namanya ghaib. Bapak ngapa sih pada sholat segala macam? Capek ruku, sujud segala macam, ngapain sih Bapak? Karena Bapak percaya, Bapak yakin ada yang namanya surga dan berharap bisa masuk. Itu namanya iman kepada yang ghaib. Iman kepada yang ghaib menggerakkan kita untuk melakukan semua amal ketaatan. Bahkan iman kepada Allah itu juga bagian dari iman kepada yang ghaib. Begitu. Mana tadi? Wa yunfiqu wa yuqimuna shalah, dan menegakkan salat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, menegakkan salat itu pertama melakukan salat pada waktunya, yang kedua menyempurnakan wudu. Saya berharap pada seumur begini jangan ada lagi yang wudunya sembarangan. Ya, kadang-kadang saya lihat di banyak tempat itu ada aja orang wudu. Habis itu pas kaki main begini-begini aja. Itu wudu macam apa sih? Kagak sah. Ya harusnya kan diusap, diratakan air itu. Ya, kalau timbang ditendang-tendang begitu dong kayak udah anak TK. Sempurnakan wudu. Apalagi habis sempurnakan wudu, sempurnakan rukun dan sunnahnya dari sholat itu, rukun-rukunnya, tumakninahnya dan seterusnya. Jangan hanya karena pengen mengejar sunnah lantas kita mengorbankan yang wajib. Kadang-kadang saya kalau lagi nggak ada jadwal ngisi ceramah tarawih, kadang suka sholat di sembarang tempat aja pokoknya, sambil jalan kemana, coba sholat di masjid ini. Nggak jarang pengalaman saya itu sangat tidak menyenangkan. Iya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum bergerak ya. Sementara orang kalau jadi makmum nggak boleh ketinggalan 2 rakaat sama imam. Imam udah iktidal, makmum belum ruku, nggak sah, itu batal sholatnya. Loh, berarti saya sholat di masjid itu batal mulu, pulang mendingan saya. Jangan hanya karena kita pengen dapat sholat tarawih semakin banyak, bener, sunnahnya bener, nggak ada masalah. Saya dari kecil juga sholat tarawih 23 rakaat. Ustadz saya bener sholatnya pada tumakninah, bagak dan kayak begitu. Ajaran dari mana lah itu? Yang bener, yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan atas sebagian dari rizki yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Allah dahulukan kata wa mimma razaqnahum untuk membuat kita sadar bahwa harta yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita sebenarnya. Itu pemberian Allah.
Ibarat kata nih, kalau bapak tidur di rumah aja, kalau emang takdirnya dapat segitu, dapat pak. Jadi jangan kita menganggap ini harta saya nih, ini berkat kerja keras saya, nggak ada urusan sama Allah, nggak ada urusan sama orang miskin. Orang miskin malas saya. Nggak boleh ngomong gitu. Sebagai orang beriman kita wajib meyakini bahwa kita tidak akan pernah mati. Kita tidak akan pernah mati sebelum semua rezeki kita dikasih sama Allah. Nggak bakalan pernah mati. Allah itu adil. Ya. Makanya diawali dengan wa mimma razaqnahum, supaya kita sadar harta ini jangan sombong. Jangan kayak Korun, tau Korun? Sombong dia sama hartanya, disuruh zakat sama Nabi Musa nggak mau. Dilelepin sama harta-hartanya, lalu banggain harta, makan tuh harta. Tenggelam sampai sekarang nggak kebalik lagi. Orang Indonesia nyari harta karun, Korun. Orang Jawa nyari harta kirun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, apa? Al-Qur'an. Wallazina min qablik wa ma unzila min qablik, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Kita wajib beriman kepada kepada Zabur wajib, kepada Taurat wajib, kepada Injil wajib. Tapi iman yang sifatnya global. Kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa berupa itu. Udah, sampai situ doang. Kita nggak wajib beriman sampai titik koma apa isinya, nggak wajib. Nggak wajib. Imannya sifatnya ijmal, global. Tapi kalau iman kepada Al-Quran wajib perinci. Wajib Bismillahirrahmanirrahim, wajib begitu. Habis Al-Fatihah, Al-Baqarah, wajib begitu. Hampir rinci, benar-benar rinci. Karena la raiba fi. Enggak ada keraguan dalam Al-Quran. Enggak ada keraguan. Orang yang mencoba membuktikan kesalahan Al-Quran, dianya masuk Islam. Karena nggak bisa. Mau dibolak-balik, mau puter-puter kayak gimana, nggak bisa. Tapi ada beberapa permasalahan yang sedikit muskil, yang hanya ulama yang bisa jawab. Nah kadang-kadang kalau ada pertanyaan, ini kok gini sih Al-Quran ya? Tanya ke ulama. Tapi secara tafsili, secara terperinci kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan entah itu malaikat Jibril atau mimpi yang benar, dan membacanya bernilai ibadah. Itu wajib kita yakini, nggak boleh ragu. Ragu sedikit rusak iman kita. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhir. Yakin. Yang membedakan antara Rasulullah dengan orang kafir musyrik Quraisy itu dua. Yang pertama, mereka orang kafir Quraisy itu mempersekutukan Allah dengan berhala. Mereka nyembah Allah mereka, tapi mereka nyembah berhala juga. Makanya mereka disebut musyrik. Yang kedua, mereka nggak yakin ada yang namanya hari akhir, apalagi surga neraka. Akhirat aja mereka nggak yakin. Rasul pernah ceramah depan mereka, orang kafir Quraisy, tentang hari kiamat. Ceritain sama Nabi. Ada orang kafir dengar Rasul ngomong, pergi ke rumahnya diambil pacul. Apa yang dilakukan? Dia bongkar kuburan. Kan sableng nih orangnya. Cuma pengen ngebantah Nabi, pengen ngedebat Nabi, dia bongkar kuburan. Entah kuburan siapa, diambil tulang benulangnya, ditaruh depan Nabi. Wahai Muhammad, apakah tulang benulang ini yang akan dibangkitkan oleh Tuhanmu nanti di hari akhirat nanti? Padahal dia kagak pakai otak. Emang dia bisa jadi manusia itu dari mana? Dari Allah. Manusia itu diciptakan Allah dari nggak ada apa-apa. Nih bapak-bapak ini sebelum lahir kan nggak ada apa-apa, nggak kayak begini kan bentuknya, enggak. Lah kalau menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada, rupanya kayak begini aja Allah bisa, apalagi timbang ngembaliin yang udah ada bentuknya, kan lebih gampang. Penemu kalau menemukan sesuatu yang belum ada itu susahnya setengah mati, Pak.
Tapi kalau timbang bikin HP KW, gampang. Cina tuh ahlinya. Gampang. Ya. Ya karena waktunya juga terbatas, kita bahas satu tempat aja deh ya. Ntar tempat-tempat berikutnya insya Allah kalau diundang lagi. Nah, sebagai penutup, saya hanya ingin menggarisbawahi dari 5 tempat itu ada satu tempat, ya, ada satu tempat dalam surah Al-Lail yang spesial. Mana tadi? Fasayu mana Al-Lail. Wasayujannabuha al-atqa. Dan Allah akan menghindarkan dari orang yang paling bertakwa api neraka. Dihindarkan oleh Allah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya dan mereka berharap agar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima, semuanya ada itu. Bahkan di tempat yang kelima tadi di surah Al-Lail itu spesial, cuma itu. Karakteristik orang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Cuma itu karakternya. Infak. Jadi 2 keutamaannya. Pertama, disebut dalam setiap karakteristik orang bertakwa. Yang kedua, dia spesial menyifati orang yang bertakwa. Maka sebagai penutup, masih ada 2 menit lagi, saya ingin mewasiatkan kepada semua jamaah untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk gemar berinfak. Ramadan ini coba celingak-celinguk deh. Lihat tetangga kanan kiri kita, teman kantor kanan kiri kita. Ada nggak di antara mereka mungkin anaknya nggak bisa bayar sekolah, mungkin istrinya udah kehabisan beras di rumah, mungkin suaminya baru kena PHK tetangga kita, mungkin teman kita habis kehilangan handphone atau apa. Apapun itu, selama kita mampu untuk membantunya, bantu. Apalagi di bulan Ramadan, nggak akan kita temui pahala yang Allah berikan di luar bulan Ramadan kecuali di Ramadan. Nggak ada. Orang nanti kalau udah mati, tiba-tiba masuk neraka, mereka doanya apa? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kami akan bersedekah. Dia mintanya sedekah. Artinya apa? Sangat besar keutamaan pahala sedekah itu. Lihat kanan kiri tetangga. Ya. Rasulullah bilang, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, padahal dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar, apa dikatakan Rasul? Nggak beriman. Bukan berarti kafir, bukan berarti kafir. Tapi imannya nggak terbukti. Omong kosong imannya itu, kata Nabi. Sebaliknya Rasul memberikan kita kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Rasul bilang begini. Iktikaf di Masjid Nabawi. Tahu iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pahala memberikan atau memenuhi hajat seorang muslim. Yang namanya iktikaf itu kan pasti ada sholatnya, pasti ada qiyamul lailnya, ada sholat duhanya, ada sholat berjamaahnya, ada zikirnya, ada wiridnya, ada kajiannya, segala macam. Semua itu dikumpulin 1 bulan. Ingat loh, ini Masjid Nabawi, kata Nabi. Masjid Nabawi itu 1 rakaat di Masjid Nabawi sama seperti 1000 rakaat di masjid ini. Bapak sholat ya sampai pinggang copot 1000 rakaat tuh. Pernah ada yang nyoba sholat 1000 rakaat? Ini tuh baru sama seperti kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi. Tapi itu semua ibadah 1 bulan dibandingkan dengan memenuhi hajat seorang muslim. Kita bantuin saudara kita yang punya hajat, lalu hajatnya terpenuhi, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Apalagi di bulan Ramadan, mulai sekarang celengak-celinguk kanan kiri, siapa yang perlu dibantu? Ya, itu aja dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.